Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa di akhir acara kita akan mengumumkan pemenang door prize. Jadi bagi peserta agar dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan kami ingatkan kembali juga kepada para peserta webinar agar dapat mengisi form kehadiran yang ada di kolom chat. Nanti ada linknya. Silakan diisi. Ada nomor handphone, alamat email, serta nama lengkap beserta gelar. Baik, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya kata sambutan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Aisyah Padang kepada Bapak Dr. Haji Zubir Yunus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur pada Allah SWT atas limpah rahmat yang tidak putus-putusnya kita terima. Dan salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Dr. John Psikiater yang insya Allah akan menjadi narasumber pada pagi hari ini dalam rangka layanan pendampingan psikososial bagi tenaga kesehatan dalam rangka mengantisipasi dalam berkegiatan dalam masa musibah COVID-19 ini. Jadi perlu ilmu ini agar jangan terlalu takut. Sebetulnya kita tak perlu takut karena sebagai orang tenaga medis atau para medis, karena kalau kita bekerja dengan sesuai dengan aturannya, insya Allah aman. Tapi kalau kita lengah, maka kita akan kena. Jadi untuk itulah, pertama nih kami sangat mengucapkan kepada Dr. John yang telah berinisiatif bersama NPC juga, pusat yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dari tenaga kita, yaitu tenaga kesehatan kita, apakah namanya, pokoknya yang tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit atau di puskesmas perlu punya ilmu bagaimana kita dapat tahan, bisa bekerja dengan baik sesuai dengan ilmu kita yang kita punya dalam rangka menolong manusia, menolong orang sakit. Itu kesehatan mental, kesehatan psikososial, sehingga kita bisa melayani pasien dengan baik, dengan tidak rasa takut. Karena kalau saya lihat kemarin ada pasien COVID bahkan menghindar semua. Padahal tidak perlu menghindar, padahal kita punya ilmu dan punya APD yang baik, dan aman gitu. Tapi karena rasa cemas, mereka menghindar daripada pasien COVID. Jadi untuk itulah pada siang ini kita bersama dengan Dr. John mengambil informasi kita bagaimana langkah-langkah kita dalam rangka menangani pasien pasien COVID ini, sehingga pelayanan pendamping sosial bagi tenaga kesehatan ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, mudah-mudahan juga webinar pertama ini akan berlanjut. Sehingga dengan demikian bersama Dr. John nanti kalau hari ini adalah layanan pendampingan psikososial bagi tenaga kesehatan, mungkin untuk hal yang akan datang dengan tema yang lain dalam rangka meningkatkan partisipasi untuk melayani pasien-pasien kita di rumah sakit kita ini. Saya demikian aja, terima kasih kepada Pak John yang telah berinisiatif bersama dengan MTC Pusat yang insya Allah kalau ini pertama mudah-mudahan kita akan berlanjut, mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Dan tentu mari kita buka bersama webinar kita ini dengan membacakan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka pertemuan kita pada pagi ini. Ya saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Zubir Yunus. Acara kita selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad John Abrahim, spesialis kedokteran jiwa. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah memfasilitasi untuk acara webinar hari ini.
dan juga pada rekan-rekan staf daripada Rumah Sakit Umum Aisyah Padang yang tetap semangat di dalam menyikapi pandemi ini. Dan alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dan pada hari ini juga memang saya memang ditugaskan oleh MCC Pusat Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah memiliki Muhammadiyah COVID-19 Comment Center yang berpusat di Jakarta dan Jogja. Dan saya ditugaskan melalui surat tugas untuk wilayah Pulau Sumatera, di mana Pulau Sumatera hanya diwakili 2 psikiater, yaitu yang di Palembang, Dr. Zaini, spesialis kedokteran jiwa, dan saya sendiri di psikiater di Pulau Sumatera. Jadi di Pulau Sumatera kita ditugaskan hanya 2 orang mewakili Muhammadiyah untuk pelayanan psikososial, termasuk juga untuk membantu kawan-kawan yang lain yang di Yarsi dan segala macam yang berhubungan masih dengan subordinasi daripada Muhammadiyah dan Aisyah. Dan amanah tersebut alhamdulillah bisa kita laksanakan pada hari ini untuk di Rumah Sakit Umum Aisyah untuk tahap awal pertama, dan mungkin pada tahap berikutnya pada rumah sakit yang di bawah organisasi Muhammadiyah dan Aisyah sendirinya. Dan saya juga pada hari ini ingin menyampaikan bahwa kita pada hari ini memang masih pandemi, dan mudah-mudahan dengan edukasi yang bisa kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, ya, PowerPoint-nya boleh dihidupkan. Ya, bisa dilebarkan, ya. Nah, di sini kita memang pada saat ini Muhammadiyah dan Aisyah satu kesatuan yang sangat memang mengedepankan untuk edukasi. Nah, di sini kita memang juga menyediakan nanti di-sharing pada setelah acara, yaitu buku saku dari psikiater untuk masyarakat Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya untuk tenaga kesehatan. Dan juga nanti ada buku saku juga dari Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Dan pada hari ini saya akan memberikan sekilas, mudah-mudahan bisa bermanfaat, yaitu pada pembahasan psikososial pada tenaga kesehatan. Karena pada bulan-bulan sebelumnya, pada bulan Juni, Agustus, saya mengisi webinar-webinar di beberapa tempat, dan itu untuk khalayak ramai atau masyarakat umum. Dan sekarang untuk saya ditugaskan untuk tenaga kesehatan khususnya, yaitu dokter, perawat, maupun juga tenaga medis yang lainnya, sehingga bisa fokus pada tenaga medis. Next, berikutnya. Dan di sini komitmen kita untuk edukasi kesehatan jiwa atau kedokteran jiwa. Di sini kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu, makanya kita ditugaskan juga untuk sharing-sharing. Di sini bisa dari YouTube untuk mendapatkan beberapa ilmu kesehatan jiwa, kita kasih fasilitasi 3 channel, yaitu Dr. John Mantap Jiwa, yang kedua Dr. John Surau TV, dan yang ketiga Dr. John Radio DFM. Di situ bisa kita download untuk edukasi kesehatan jiwa itu sendiri. Next, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, pada hari ini kita akan membahas yaitu psikologi challenge of new normal, kemudian mengapa, kemudian well-being kita sebagai tenaga kesehatan, dan juga supportive community kita sebagai satu kesatuan tim. Dan yang terakhir adalah explore circle of courage. Next, berikutnya. Nah, di sini saya tidak membahas tentang apa yang dihadapi stresor tenaga kesehatan yang dialami di rumah. Tetapi mungkin kalau masih dikasih waktu pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mungkin nanti saya akan membahas juga tentang parenting. Parenting, bagaimana keluarga daripada tenaga kesehatan itu bisa tetap kuat. Karena keluarga adalah inti utama daripada bagaimana kita bertempur dalam
COVID-19 ini. Tetapi pada saat ini kita akan membahas tentang stresor yang berada di lingkungan kita, misalnya di tempat tugas atau di rumah sakit. Nah, nanti mungkin di lain waktu, mungkin Bu Silvi ataupun dari Aisyah bisa memfasilitasi. Nanti kita akan juga mengadakan webinar tentang parenting, yaitu tentang toxic relationship-nya, pola asuh anak, cara belajar anak selama pandemi. Tetapi pada kali ini kita membahas tentang stresor pada tenaga kesehatan yang dialami di lingkungan kerja. Next, berikutnya. Ya, pada kali ini kita hanya membahas untuk stresor di tempat kerja, di mana kita mengetahui bahwa kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, service excellence di dalam rumah sakit, bagaimana pasien juga mendapatkan suatu pengobatan yang mumpuni. Nah, ketika kita memberikan service excellence, di satu sisi kita juga mengalami hambatan-hambatan, baik secara fisikal maupun juga secara psikologis. Nah, sekarang kita mengetahui pandemi COVID-19 ini merupakan suatu hambatan ataupun juga gangguan psikologis yang bisa menyertai kita. Ketika kita sebelumnya COVID, kita lebih nyaman bekerja, dan sekarang ketika adanya pandemi COVID-19, itu akan berakibat banyak hal. Pada bulan Juni sebelumnya, saya mengisi di 4 webinar yang diwakili beberapa tempat, itu saya membahas untuk masyarakat umum, yaitu tentang bagaimana menyikapinya. Dan juga kita juga pada bulan Juni, Agustus juga mengadakan bedah buku, yaitu bedah buku Psychology of Pandemics, karya Steve Taylor. Di situ kita membahas bagaimana pandemi-pandemi sebelumnya, dari mulai terjadinya flu Spanyol sampai swine flu dan Hong Kong flu, itu kita bahas. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan COVID-19. Nah, memang untuk kali ini adalah pembahasan yang baru, yaitu pada stresor di tempat kerja, bagaimana kita menyikapinya sehingga kita masih bisa bekerja dengan baik dan memberikan service excellence yang mumpuni terhadap pasien dan juga terhadap diri kita sendiri. Next, berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mungkin saja, di sini saya buat slide-nya, mungkin saja kita bekerja rasanya waktu ini berjalan lambat sekali atau lama. Karena kita tadinya happy-happy saja bekerja, ketika happy itu waktu itu terasa cepat. Tetapi sekarang ketika pandemi COVID-19 dan orang penuh dengan ketakutan-ketakutan, kita bekerja itu seakan-akan kok hari ini rasanya lambat sekali ya, waktu berlalu. Nah, itu juga mempengaruhi secara psikologis kita. Kemudian kita juga mungkin berpikir berhadapan langsung dengan penyakit dan keluhan-keluhan atau juga bahkan kematian terhadap adanya paparan daripada COVID-19 ini sendiri. Yang memang tahapan-tahapannya mulai dari bulan Mei sampai juga bulan sekarang ini memang kita masih berjuang dan masih penuh pengorbanan. Dan yang ketiga, kita sebagai tenaga medis, kita bekerja, kita berjibaku dengan sesuatu yang tidak nampak oleh kita, kita juga di satu sisi harus merawat anggota keluarga yang yang harus diisolasi atau segala macam, itu harus kita perhatikan. Terkadang kita takutnya membawa penyakit kepada keluarga di rumah, kita sudah menjaga lebih baik, ternyata juga karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Dan yang berikutnya, itu juga mempengaruhi nanti secara emosional kita kepada keluarga, ataupun di rumah juga ada masalah dan segala macam, itu nanti bisa juga stresor di tempat kerja dan juga stresor di rumah akan menjadi gabungan yang sangat merugikan kita. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus menghadapi stigma sosial. Jadi waktu awal-awal bulan Juni atau Agustus, pada rumah sakit yang COVID-19 atau pada bulan Mei, Juni, Agustus itu orang pada curiga pada orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Jadi kadang-kadang seperti dijauhi. Oh, ini bekerja di rumah sakit nih, apalagi rumah sakitnya rumah sakit COVID dan segala macam. Stigma-stigma itu menempel kepada kita sebagai tenaga kesehatan selama ini, dan memang dengan berjalannya waktu hal itu dapat kita atasi. Pada awal-awal mungkin kita terlalu tegang pada saat-saat bulan-bulan awal itu. Nah, sekarang ini mungkin orang sudah sedikit acuh tak acuh karena waktu sudah berjalan cukup lambat dan orang juga mulai mengabaikan untuk hal-hal yang lainnya.
Dan juga kita juga pada saat ini juga beberapa tenaga medis, kita juga mengakui beberapa sampai lebih dari 100 dokter dan juga tenaga kesehatan yang lainnya yang wafat, yang mati syahid, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh COVID-19 ini sendiri. Dan itu sendiri juga menimbulkan kekhawatiran kepada kita sebagai tenaga medis, apakah kita safe di dalam berjuang, apakah kita safe di dalam melayani masyarakat, apakah kita safe dan juga keluarga kita safe di dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Next, berikutnya. Nah, di sini kita juga memahami bahwa pada awal-awal bulan Mei, Juni, Juli, Agustus mungkin itu didapatkan adanya gejala stres di tempat kerja. Karena pada awal-awal pandemi ini memang semua informasi terlalu banyak. Ketika terlalu banyak, kita tidak olah, akhirnya timbul suatu tekanan-tekanan di dalam diri kita. Terkadang ada juga kita ketakutan. Ada yang takut memegang benda-benda, katanya nih COVID-19-nya nih menempel di benda sekian jam dan sekian jam, data-data itu. Sehingga kita terkadang mau dinas itu, mau kerja itu jadi seperti mau masuk zona perang. Karena tidak tahu apa yang akan kita hadapi dan musuhnya tidak kelihatan. Kemudian juga kita menimbulkan seperti gejala-gejala ansietas yang lainnya, seperti adanya sakit kepala, rasa mual sendiri. Kalau mau masuk rumah sakit kok agak mual ya, kenapa ya? Kok kepala saya agak pusing ya kalau mau masuk rumah sakit, perasaan tadi di rumah enak-enak saja. Atau juga nanti pas pulang kita jadi sulit tidur pada saat-saat itu. Kemudian juga kita menjadi nafsu makan berkurang, kemudian gejala-gejala daripada psikosomatisnya mulai timbul, padahal kita merasa tidak mengalami suatu hambatan. Nah, kemudian itu juga menimbulkan juga gejala perilaku. Jadi misalnya kalau kita kerja tidak nyaman ketika menghadapi musuh yang tidak jelas, kita menjadi kerja tidak nyaman dan akhirnya kita menjadi tidak bisa bekerja dan memberikan yang terbaik untuk pelayanan kepada masyarakat ataupun juga kepada pasien-pasien kita. Next, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, di sini insya Allah kita akan membahas tentang tahapan-tahapan gangguan mental pada saat terjadinya pandemi. Jadi disebut juga dengan background of the crisis. Jadi tahapan gangguan mental, kemudian ada teorinya Dabda, kemudian juga apa yang terjadi sih di sistem persarafan kita ketika kita menghadapi gejala-gejala anxiety dan juga depresi. Dan juga kita juga akan membahas juga bagaimana pikiran bawah sadar akan mempengaruhi kepada diri kita terhadap daya tahan kita dan juga imunitas kita. Next, berikutnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang conscious dan subconscious mind. Conscious mind itu adalah pikiran sadar, yaitu pikiran sadar ini menguasai pikiran kita sekitar 18%. Dan subconscious mind atau pikiran bawah sadar adalah menguasai sekitar 82%. Nah, terkadang kita sendiri tidak memahami bahwa pikiran bawah sadar ini sangat mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya pikiran sadar itu di otak kita itu didominasi di daerah namanya prefrontal cortex. Nah, kalau pada pikiran bawah sadar itu dikuasai daerah amigdala dan juga hipokampus. Nah, orang lebih banyak berpikir tentang pikiran sadar, padahal suatu keluhan termasuk juga gangguan psikosomatis yang kita alami di dalam kehidupan itu lebih didominasi oleh adanya pikiran bawah sadar. Jadi terkadang kita memiliki masalah, kita tekan ke pikiran bawah sadar, kemudian kita ada suatu permasalahan yang tidak selesai, kita tekan lagi baik secara sadar maupun juga pikiran bawah sadar, atau yang kita sebut juga dengan represi atau juga supresi. Nah, ketika kita memendam segala sesuatunya itu ke pikiran bawah sadar, itu akan menjadikan suatu bom waktu. Kalau pada secara ilmu kedokteran jiwa, itu akan menimbulkan ansietas atau kecemasan. Nah, kecemasan itu bisa juga menimbulkan juga suatu agitasi dan segala macam yang memang menyebabkan seseorang itu menjadi suatu gangguan. Next, berikutnya. Nah, di sini memang kita sudah memberikan beberapa, salah satunya untuk pikiran bawah sadar. Jadi untuk tenaga kesehatan, beberapa memang saya udah menyarankan, terkadang kalau mau konsultasi, dok, kayaknya saya nggak nyaman bekerja. Saya mikirnya nih, keluarga saya nanti kena COVID, kemudian saya juga merasa tidak nyaman.
Kemudian saya memberikan suatu solusi bagaimana dia bisa mengobati atau memberikan terapi kepada dirinya sendiri. Jadi beberapa tenaga kesehatan termasuk juga di Asia itu bisa mendownload di YouTube, yaitu dengan mengetik Dr. John Mantap Jiwa Hipnosis. Nah, itu bisa didengarkan selama 45 menit, di-download saja, kemudian bisa didengarkan melalui earphone pada malam hari sebelum tidur. Di situ saya memberikan sugesti-sugesti positif dan juga kepada menekan kecemasan-kecemasan yang dialami oleh tenaga medis kita, sehingga dia bisa mengobati dirinya sendiri secara mandiri. Makanya di situ saya memfasilitasi agar bisa di-download oleh tenaga medis. Jadi terkadang ada yang malu ketemu saya, atau ada yang mau ngobrol juga bingung mau yang diobrolin apa, tetapi beliau merasa cemas dan sulit tidur. Akhirnya kita arahkan untuk bisa mendownload sendiri di YouTube dan mendengarkan sugesti-sugesti positif yang bisa didengarkan setiap hari oleh tenaga medis. Next, berikutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa gangguan mental itu pada saat kita mengalami stresor atau tekanan-tekanan, itu melibatkan tidak hanya psikologis, tetapi juga secara biologi atau biologinya. Nah, misal kalau kita mengalami stres itu nanti ada neurotransmitter yang kita sebut juga yang akan hormonal yang keluar, yaitu disebut juga kortisol. Dia itu bersifat akut, yaitu pada saat kita stres akan dikeluarkan, ketika dikeluarkan dia akan merangsang daripada kelenjar adrenal. Nah, adrenal itu akan menyebabkan kalau di pembuluh darah sehingga kita pembuluh darahnya mengecil sehingga tekanan darah menjadi lebih tinggi, atau jantung menjadi lebih berdebar atau palpitasi, atau nafas menjadi lebih cepat atau terasa seperti sesak ketika dia mengalami kecemasan. Kemudian juga misalnya nyeri lambung, atau disebut juga dengan beberapa gangguan psikosomatis. Nah, itu adalah salah satunya adalah suatu respon atau coping mechanism daripada tubuh kita, yaitu yang disebut juga dengan neurobiological change yang disebabkan oleh hormon kortisol. Nah, di satu sisi ketika kecemasan yang sangat tinggi, itu juga disebabkan salah satunya neurotransmitter yang kita sebut juga dengan gamma aminobutyric acid. Nah, gamma aminobutyric acid ini ketika dia membanjiri di daerah otak kita, itu kecemasan menjadi sangat luar biasa, bahkan bisa disebut juga dengan adanya serangan panik. Kalau serangan panik, nanti neurotransmitter yang akan terjadi di otak kita, salah satunya adalah dopamin. Nah, jadi kita memahami bahwa ketika kita mengalami suatu tekanan, itu selain secara psikologis, kita juga di otak kita mengalami suatu gangguan. Dan gangguan itu jangan sampai berlarut-larut sehingga kita bisa menyikapinya. Next, berikutnya. Ya, di sini kita bisa melihat juga bahwa kalau kita lihat dari PET scan atau juga dari beberapa pemindaian radiologi, stres ataupun kecemasan itu tidaklah hanya secara psikologis. Ini bisa dideteksi. Di sini kita bisa melihat adanya volume daripada cerebral brain itu mengalami penyusutan. Jadi ketika orang merasa, wah depresi nggak apa-apa, ketika kita menganggap itu suatu hal yang biasa-biasa saja, ternyata secara biologi di dalam otak kita mengalami gangguan. Jadi kita merasa bahwa stres itu biasa saja dan segala macam, ternyata tubuh kita meresponnya luar biasa. Kemudian next, berikutnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa ketika kita tenaga medis, ketika awal-awal daripada Maret, April, Mei dan segala macam, ketika diumumkan adanya COVID-19, itu adalah respon-respon manusiawi akan timbul. Yang kita sebut juga dengan disingkat DAPDA. Nah, DAPDA itu adalah yang pertama adalah denial, yang kedua adalah angry, yang ketiga adalah bargaining, yang keempat adalah depression, dan yang kelima adalah acceptance. Jadi mungkin kalau saya petakan, itu mungkin kita awal-awal Mei, Juni itu masih denial. Ya, jadi ada orang yang bilang, wah ini kan kita anti corona dan segala macam, itu masih denial. Kemudian ketika memang sudah diputuskan bahwa corona ini sudah menjadi pandemi, bukan endemi lagi, itu manusia menjadi panik. Wah, masa sih dan segala macam. Denialnya akan meningkat menjadi angry. Nah, ketika angry itu
berjalan waktu, kemudian adanya stresor yang cukup kuat di dalam pandemi COVID-19 ini, manusia secara alami akan melakukan suatu hal yang disebut juga bargaining. Bargaining itu adalah tawar-menawar. Kalau saya mengabaikan, saya akan bisa juga menimbulkan kematian. Kalau saya terlalu takut, saya tidak bisa kerja dan tidak bisa mencari nafkah. Akhirnya manusia melakukan bargaining itu sendiri. Tetapi pada tahapan yang keempat, apabila dia tidak bisa melakukan bargaining atau tawar-menawar dalam kehidupannya, apakah dia siap tempur atau melarikan diri dalam kehidupan, dia bisa juga dia mengalami coping mechanism yang tidak mature, atau yang disebut juga dengan depression. Dia masuk masa-masa depresi. Tetapi apabila dia memiliki suatu coping mechanism yang sangat-sangat mature atau matang, dia akan melalui ini semua dengan cara yaitu acceptance, yaitu menerima, yaitu mengikuti semua yang ada dan dia tetap produktif di dalam melakukan kegiatan. Next, berikutnya. Ya, next berikutnya, slide-nya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa di dalam kita menghadapi suatu permasalahan, kita jangan membiarkan suatu permasalahan itu berlarut-larut. Karena kita di dalam kehidupan ini, ketika kita memiliki masalah, kita memiliki suatu sistem. Misal, kita sedang menghadapi, kok nggak nyaman masuk rumah sakit, kayaknya penuh ketakutan, kayaknya COVID itu ada di meja situ, ada di segala macam, kayaknya menyebar dan segala macam, kita mengalami yang pertama adalah stres akut. Stres akut itu biasanya dialami dalam 3 hari pertama. Itu biasa pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu masih ada kita stres akut. Nah, kalau sekarang mungkin karena APD lengkap dan segala macam, kita lebih nyaman dan bisa menyikapi di dalam menyikapi pandemi ini. Nah, ketika kita dalam 3 hari pertama mengalami stres akut dan tidak bisa kita atasi dan akan berlanjut kepada onset yang masuk masa 2 minggu, itu kita akan memasuki tahapan selanjutnya untuk gangguan mental yang disebut juga dengan depresi. Nah, kalau kita masuk depresi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, itu akan mengalami gangguan-gangguan yang kita sebut juga depresi dengan gejala 3 mayor dan juga 6-8 gejala minor. Sampai sulit tidur dan juga kita keinginan untuk bekerja ataupun keinginan untuk melanjutkan kehidupan ini semakin berkurang. Nah, apabila kita mengabaikan, apabila depresi ini berlarut-larut dan kita tidak bisa menyikapinya dengan secara matang, akan masuk tahapan yaitu dalam 3 bulan pertama. Misalnya dari bulan Mei sampai Juli. Juli itu tidak bisa juga diatasi permasalahan yang kita hadapi dalam menyikapi COVID-19, itu akan menimbulkan suatu gangguan yang disebut juga dengan gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian ini adalah tahapan selanjutnya. Apabila kita tidak bisa mengatasi, selanjutnya akan kita masuk kepada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Karena mungkin kita temui, kawan yang kita kenal meninggal atau wafat karena COVID-19, atau tetangga atau saudara yang kita kenal kemarin sehat-sehat saja tiba-tiba meninggal, itu akan menimbulkan suatu Post Traumatic Stress Disorder, yaitu pada tahapan 3-6 bulan. Nah, sekarang kita sudah memasuki COVID-19 ini mungkin 6-7 bulan. Kita sudah berjuang dan mudah-mudahan kita tidak memasuki masa-masa PTSD ataupun juga gangguan penyesuaian. Karena kalau kita sudah masih terjebak di dalam gangguan penyesuaian dan juga post traumatic stress disorder, itu akan menjadi pintu masuk kita untuk gangguan kejiwaan yang lebih berat, yang disebut juga dengan gangguan psikotik. Timbulnya halusinasi, adanya waham bersalah, waham dan segala macamnya, sehingga itu akan sulit sekali untuk diobati. Next, berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat yang biasa kita temui di lapangan pada tenaga kesehatan, pada awal-awal memang mengalami suatu kecemasan yang lumayan berlebih. Kecemasan itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi ketika berlebihan dan mengganggu fungsi sosial atau aktivitas sehari-hari ataupun juga pelayanan, itu menjadi suatu gangguan atau disebut juga dengan excessive worry. Nah, kalau disebut juga kecemasan itu adalah hyperestimation of the situation but
low hypo-estimation of the self-esteem. Jadi ketika dia menganggap suatu keadaan itu secara berlebihan dan melihat kepada dirinya itu merasa tidak sanggup untuk mengatasinya, dia akan memasuki masa yang disebut juga dengan kecemasan. Nah, kecemasannya itu akan bersifat negatif karena akan mengganggu fungsi sosialnya, fungsi dia bekerja dan segala macam, dan akhirnya dia tidak menjadi orang yang produktif di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kita waspada boleh, cemas boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Ketika berlebihan, kita akan masuk suatu gangguan, dan pada kecemasan yang paling berat yang disebut juga dengan generalized anxiety disorder atau gangguan cemas menyeluruh, ini akan sulit sekali untuk kita masuk masa-masa recovery. Next, berikutnya. Slide, ya. Nah, kita harus juga bisa menumbuhkan inner courage. Jadi, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, atau yang memiliki resiliensi atau daya banting atau daya tahan yang kuat di dalam menyikapi segala permasalahan yang ada selama pandemi ini. Kalau kita memang segala sesuatu itu disikapinya memang tergantung seseorang. Ketika memang pola asuh waktu kecil itu juga mempengaruhi pada masa sekarang. Kemudian juga pada coping mechanism yang dia pakai, apakah itu cocok pada saat pandemi. Apabila itu tidak cocok dan juga resiliensinya sangat rendah, akan timbul suatu stres. Yang tadi saya sampaikan, sampai stres akut, kemudian masuk depresi dalam 2 minggu, kemudian dalam 3 bulan gangguan penyesuaian, kemudian juga bisa berlanjut kepada post-traumatic stress disorder, dan sehingga bisa juga berlangsung suatu gangguan psikotik yang sangat cukup berat. Nah, tetapi ketika resiliensi atau tahan bantingnya seseorang itu cukup kuat, itu dia akan menganggap itu biasa-biasa saja, sehingga dia menyikapinya secara biasa-biasa saja dan akan melakukan suatu hal yang produktif. Dan yang ketiga, orang yang melakukan coping mechanism yang sangat matang di saat krisis adalah suatu peluang bagaimana dia bisa bertumbuh. Nah, ketika dia melihat suatu masalah itu bukan suatu masalah, tetapi suatu tantangan dan saatnya untuk bertumbuh, di situ resiliensinya sangat-sangat matang. Dan di situ diperlukan adanya suatu coping mechanism yang mature, sehingga dia bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan selalu bertumbuh dan bertumbuh. Mungkin seperti itu. Next, berikutnya. Ya, next, berikutnya. Nah, di sini bisa juga, selain tadi saya sudah memberikan channel untuk YouTube bisa di-download pada malam hari, yaitu untuk self-hypnosis yang bisa didengarkan oleh tenaga kesehatan. Di sini bisa juga ketika kita misalnya bekerja, masuk rumah sakit, mulai duduk di ruang praktek, itu kita bisa juga praktekkan namanya mindful breathing. Yaitu pertama tarik nafas, kemudian katakan dalam hati saya tenang, saya tenang. Kemudian perlahan-lahan buang melalui mulut, kemudian katakan juga dalam hati, saya bahagia, saya bahagia. Lakukan itu 5 kali atau lebih, sehingga kita merasakan senyaman mungkin ketika masuk ke dalam rumah sakit, ataupun ketika ingin praktek. Nah, ini juga memberikan sugesti-sugesti positif, ataupun kalimat-kalimat afirmasi yang sangat positif. Atau bisa katakan juga, mulai sekarang dan seterusnya, saya selalu senang dan selalu bahagia 100 kali lipat dari sebelumnya. Atau juga bisa katakan ke dalam hati kita, entah mengapa saya semakin nyaman, semakin rileks, dan saya jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Nah, ketika kita berikan kalimat-kalimat sugesti positif ke dalam diri kita, ketika kita mau praktek, mau berdinas di rumah sakit, insya Allah ini akan memberikan suatu sugesti positif secara psikologis kepada kita sebagai tenaga kesehatan yang sedang ingin melayani masyarakat. Ketika ingin melayani pasien, tidak mungkin juga wajah kita terlihat penuh masalah, karena pasien juga bisa membaca wajah kita. Ketika dia mau datang, dibaca wajah tenaga kesehatannya juga tidak nyaman, itu juga pasien juga merasa tidak nyaman. Nah, disinilah kita mulai mengkondisikan. Misalnya seperti kita sholat. Kalau mau sholat mungkin tidak langsung gerasa-gerusu. Misalnya langsung Allahu Akbar, tidak. Seperti halnya kita mau sholat di atas sejadah, kita
tarik nafas dulu, kemudian kita menyadari bahwa ketika mau sholat, kita itu ingin menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian kita juga agak rileks sebelum melakukan sholat, kemudian barulah kita takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, dan melakukan sholat dengan tumaninah. Nah, begitu juga ketika kita melakukannya, ketika melakukan di tempat praktek ataupun juga di tempat pelayanan kesehatan. Kita tarik nafas dulu sebelum berdinas. Tarik nafas, kondisikan bahwa kita memang ingin melayani dan mudah-mudahan menjadi ladang amal kita kepada masyarakat dan juga pasien, sehingga kita merasa ya udah selain kita pengabdian, di sini kita dapat juga pahalanya. Nah, ketika kita merasakan kita mendapatkan juga pahala, di situ ada suatu motivasi di luar daripada materi yang kita dapatkan, dan di situ kita akan menemukan ketenangan. Karena kalau ketika kita tidak tenang, akhirnya kita menjadi cemas, kemudian panik, akhirnya daya tahan tubuh kita akan menurun. Dan ketika daya tahan tubuh kita menurun, interleukin yang menyebabkan suatu penurunan daya tahan tubuh kita, itu akhirnya memudahkan diri kita virus maupun bakteri itu lebih mudah menyerang kita. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa ketenangan ketika kita mau praktek ataupun juga mau bekerja itu sangat penting. Sehingga kita sebelum bekerja tenang dulu, tarik nafas dulu, kemudian juga kita bisa praktekkan mindful breathing, tarik nafas melalui hidung yang dalam, kemudian ucapkan saya tenang, saya bahagia, dan lepaskan melalui mulut, buang nafas, kemudian kita katakan saya nyaman, saya bahagia. Walaupun ini berdasarkan pikiran bawah sadar, walaupun di depan kita menghadapi banyak masalah, tetapi minimal pikiran bawah sadar kita tenang dulu. Walaupun keadaan di luar tidak bisa kita kendalikan, minimal kita bisa mengendalikan diri kita dulu. Next, berikutnya. Ya, next. Nah, action yang mendasar adalah well-being kita. Kita merasa suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya nanti setelah kita meninggal. Jadi merawat kesehatan jiwa bukanlah bentuk memanjakan diri, akan tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri. Jadi kalau kita membiarkan segala ancaman-ancaman di luar diri kita itu menyerang kita, itu kita berarti membiarkan segala sesuatunya akan diri kita menjadi korban. Nah, ketika kita memiliki suatu tanggung jawab terhadap diri sendiri, makanya disebut juga kita sebagai khalifah. Khalifah itu tidak mesti suatu bangsa, suatu negara, tetapi khalifah kepada diri sendiri adalah suatu tanggung jawab diri kita. Ketika kita tanggung jawab kepada diri kita sendiri, kita mau menjaga diri kita sendiri, itu akan menimbulkan suatu well-being bagi kita sendiri. Next, berikutnya. Nah, di sini kita bisa ada melihat suatu kebutuhan daripada manusia yang terbawah pada piramidanya breathing, food, water, makan, sandang, pangan, papan. Kemudian yang warna merah meningkat lagi kepada security of body, employment, resources. Kemudian berikutnya adalah friendship, family, sexual intimacy. Nah, yang diperlukan pada diri kita pada saat kita bekerja adalah pada piramid yang paling atas, yaitu yang warna biru dan juga warna ungu ya. Di sini yaitu morality, creativity, spontaneous, dan juga self-esteem, confidence, achievement, respect of others. Nah, ini yang piramid yang atas ini yang kita perlukan di dalam bekerja. Nah, bekerja ini memang banyak masalah, banyak segala tantangan. Tantangan itu memang suatu hal yang memang terkadang menjemukan kita. Terkadang batin kita mau berontak, terkadang hati kita tidak terima. Tetapi di satu sisi kita tidak bisa juga berbuat banyak. Di satu sisi kita juga memiliki keterbatasan. Nah, dengan adanya keterbatasan tetapi kita bisa mengendalikan untuk kecemasan kita di dalam bekerja, insya Allah kita bisa meraih service excellence di dalam pelayanan. Next, berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di dalam melakukan pelayanan secara mumpuni, kita juga harus bisa menguatkan performance kita.
kalau kita bekerja tetapi kekuatan healthy lifestyle kita itu mengalami gangguan, kita juga akan semakin terganggu. Jadi sekarang kan saatnya orang suka bermain sepeda, kemudian olahraga dan segala macam, yang tadinya kurang olahraga menjadi banyak olahraga, itu akan meningkatkan juga kepada healthy lifestyle kita, sehingga nanti performance kita di dalam bekerja juga meningkat. Kemudian job satisfaction ini juga meningkatkan performance kita, dan juga positive culture. Jadi di dalam dalam bekerja adanya positive culture akan memperkuat daripada team building. Nah, kemudian juga kita bisa melihat adanya energizing environment. Jadi kalau lingkungan kerja itu diusahakan kita menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kalau tidak nyaman, mungkin rasanya kita bekerja seperti di neraka. Nah, ketika bekerja merasa di neraka, itu bawaannya kerja itu rasanya tersiksa. Nah, kita usahakan bagaimana apa yang bisa kita lakukan dari diri kita, bagaimana menciptakan bekerja itu seperti halnya ya standar minimalnya yang kita bisa rasakan kenyamanan. Kemudian juga kita mengharapkan di dalam tim yaitu highly effective managers. Jadi adanya manajer ataupun supervisor yang juga memperhatikan kita sehingga kita sebagai anak buah juga merasa nyaman dan juga merasa dilindungi, dan kalaupun kita memiliki masalah kita bisa tersampaikan aspirasi yang bisa kita sampaikan kepada atasan kita. Kemudian strong work relationship ini perlu di antara teman sejawat, itu juga perlu diperkuat karena ibaratnya di dalam bertugas juga perlu adanya suatu relationship di dalam equality di dalam bekerja. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di dalam bekerja di sini adanya diri kita harus sehat. Nah, sehat juga jangan hanya sehat secara tubuh, tetapi juga sehat secara mental, sehingga kita bisa lebih bisa memberikan yang terbaik. Next, berikutnya. Nah, di sini di dalam COVID-19 ini diperlukan adanya sistem dukungan teman sekerja. Jadi teman sekerja ini saling bantu-membantu. Jadi saling kalau kita mau curhat, jadi kalau di dalam kedokteran jiwa, kita itu perlu ventilasi. Jadi kalau punya masalah jangan dipendam. Kalau kita pendam kepikiran bawah sadar, itu akan menimbulkan suatu gangguan-gangguan. Yang salah satunya paling sederhana adalah kecemasan. Nah, di sini kita jangan memendam. Kalau bisa kita ventilasikan atau kita bisa keluarkan. Nah, salah satunya adalah bercerita. Jadi kalau kita bisa bercerita dengan teman sekerja, misalnya hal-hal yang memang mengganjal di hati, itu akan minimal walaupun masalah tidak selesai, tetapi hati kita lebih plong. Sehingga kalau kita masih simpan dan simpan, nanti ujung-ujungnya di dalam pelayanan akan nampak sendiri suatu hal gesture yang tidak nyaman. Nah, di sini kita memerlukan sistem dukungan teman sekerja sehingga kita bisa memventilasikan atau menyalurkan daripada unek-unek yang di dalam hati kita kepada teman sekerja kita sehingga kita juga merasa lebih nyaman lagi. Next, berikutnya. Nah, di sini Dr. Robert Waldinger, yaitu dia mengatakan pada tahun 2015, dia mengatakan good relationships keep us happier and healthier. Jadi kalau kita punya teman sekerja yang kayaknya ventilasi, kalau kita mau cerita itu dia mau mendengarkan, kadang-kadang bisa memberikan solusi, itu rasa-rasanya kerjanya kita semangat gitu. Jadi ketika kita berangkat dan segala macam, mungkin sudah terbayang kawan kita yang kita mau curhat atau kawan kita yang kayaknya dia perhatian dan segala macam, sehingga kita motivasi bekerjanya lebih ke arah hal yang lainnya, walaupun di hal yang lainnya itu masih kurang, di satu sisi kita merasa kita ada motivasi di luar hal-hal yang lainnya. Next, berikutnya. Di sini ada 5 elemen daripada sistem dukungan teman sekerja. Nah, di sini sistem dukungan teman sekerja ketika pandemi ini sangat-sangat diperlukan. Karena ketika kita mengalami suatu tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini, yang paling terdekat yang bisa bantu kita adalah teman sekerja kita.
bukannya atasan, karena atasan mungkin terlalu berjarak dan segala macam. Mungkin teman sekerja menjadi solusi di dalam gejolak jiwa kita. 5 elemen daripada sistem dukungan teman sekerja, yaitu bagaimana yang pertama adalah komit, yaitu berkomitmen untuk saling mendukung, mengingatkan, menyadari, dan juga saling memotivasi. Sehingga kita di dalam bekerja perlu adanya motivasi. Kalau ibaratnya ketika kita lagi down, dia bisa memberikan kita semangat. Teman sekerja bisa memberikan motivasi-motivasi sehingga down itu tidak berlanjut kepada mental kita menjadi jatuh. Dan yang kedua, elemen yang sistem dukungan teman sekerja adalah build, yaitu bangun hubungan di atas kejujuran, keterbukaan, dan percaya. Jadi ketika adanya transparansi, kemudian juga adanya hubungan saling kejujuran di antara teman sekerja, sehingga kita bisa tidak ada jegal-menjegal ataupun dari teman seiring atau teman makan teman dan segala macam itu tidak terjadi. Kemudian sistem dukungan teman sekerja yaitu adanya responsibility, yaitu saling mendukung dan menguatkan dari mana tanggung jawab di dalam sebagai diri kita di dalam melakukan tugas-tugas. Kemudian yang keempat adalah belief, yaitu percaya untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki dan juga memulai kembali. Jadi kita di dalam kehidupan ini adanya introspeksi dan evaluasi itu sangat penting. Yang terakhir, yang kelima, diklik saja PowerPoint-nya. Ya, yang kelima adalah equality, tidak saling mendominasi satu sama lain. Jadi yang satu merasa hebat, yang satu merasa inferior, itu tidak bisa. Di dalam suatu tim adanya equality atau kesejajaran. Nah, di dalam kesejajaran ini sesama tim, satu tim itu diperlukan karena seseorang itu adalah selain makhluk pribadi, dia juga adalah makhluk sosial. Jadi dengan adanya kesejajaran ini, dia merasa nyaman dan juga merasa seiring dan sejalan. Next, berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam teman sekerja ataupun juga bisa atasan yang bisa juga melakukan bagaimana listening. Jadi listening itu adalah mendengarkan suatu ventilasi ataupun juga unek-unek daripada rekan sekerja atau subordinat kita, bawahan, itu sangat penting. Jadi listening itu beda dengan hearing. Mendengarkan dengan mendengar itu berbeda. Mendengarkan itu melibatkan 3 hal, yaitu yang satu adalah perhatian, kemudian mendengar, dan menghormati. Nah, pertama adalah ketika mendengarkan. Jadi misalnya kita memiliki kawan yang ingin curhat kepada kita, pertama adalah jangan berkata dulu. Kita dengarkan, pandang matanya, pandang matanya sehingga dia merasa dia diperhatikan di dalam suatu ventilasi atau mencurahkan unek-uneknya. Kemudian juga kita berusaha mendengarkan. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan untuk mendengarkan itu seperti apa. Dan akan pada akhirnya outcome-nya itu adalah suatu hormat atau rasa dia merasa lebih didengarkan dan juga lebih mumpuni. Next, berikutnya. Nggak ada apa, next berikutnya aja. Ya. Nah, di sini ada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini yaitu dengarkan penuh perhatian. Jadi kita pasang telinga kita keduanya, jangan pasang mulut dulu ketika ada yang mau curhat. Nah, ketika kawan kita di dalam ketika dinas atau di dalam praktek, ketika dia mau curhat, wah ada masalah, mungkin masalah di rumah, masalah di tempat kerja, itu dengarkan dulu, pakai yang sebagai pendengar yaitu menggunakan telinga kita, jangan pakai mulut kita dulu. Kemudian yang kedua, agar dia merasa nyaman ketika dia curhat, kita ambil poin-poin penting yang dari kalimat curhatnya. Kemudian kita ulangi kalimat-kalimat poin penting itu. Jadi misalnya, oh iya, jadi kamu merasa kayaknya terlalu letih ya bekerja ya, kemudian juga punya masalah di rumah dan segala macam. Kita ulangi kalimat-kalimat penting yang sudah disampaikan oleh teman curhat kita. Sehingga dia merasa, oh dia mendengarkan saya ya. Ketika dia mendengarkan kok diulangi, berarti dia benar-benar mendengarkan saya. Nah, kemudian setelah dia ventilasi panjang lebar kepada kita, buatlah rangkuman.
Nah, rangkuman itu sebisa mungkin yang lebih mengena kepada apa sih inti permasalahannya. Jadi ketika pertama kita dengarkan dengan penuh perhatian, kemudian kita ulangi poin-poin pentingnya, yang ketiga terakhir kita lakukan rangkuman. Ketika kita lakukan rangkuman, walaupun kita belum memberikan solusi, dia merasa bahwa partnernya ini sangat-sangat mendengarkan dia. Dan ketika mendengarkan, dan itu sudah menjadi obat bagi kawan kita di dalam melakukan ventilasi atau mengeluarkan unek-uneknya. Apalagi ketika kita merangkum dan kita bisa memberikan solusi ataupun nasihat-nasihat yang bisa bermanfaat kepada dirinya, itu akan sangat efektif sekali. Jadi mendengarkan secara aktif, yaitu pertama dengarkan dengan penuh perhatian, lakukan repetisi, dan kita lakukan summary. Next, berikutnya. Ya, next berikutnya. Nah, sekarang untuk kita memperkuat diri kita selama pandemi ini, bagaimana kita tetap prima dan juga tangguh, menjadi pribadi-pribadi tangguh dengan resiliensi yang tangguh, itu bisa kita lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita, kalau kita sebagai subordinat atau misalnya bawahan, lakukan juga koordinasi dengan atasan, dengan supervisor. Jangan kita takut-takut dengan supervisor. Kita katakan saja, misalnya kita ada sesuatu yang perlu kita curhatkan, perlu kita sampaikan, itu sampaikan. Karena ketika kita memiliki atasan, itu adalah kita memiliki bapak, kita memiliki orang tua, kita memiliki kakak. Yang sebetulnya kakak itu juga ingin mengayomi. Dan ketika adanya komunikasi dua arah antara kakak dan juga adik ataupun bapak kepada anak, itu akan menciptakan suasana kerja yang sangat nyaman. Nah, di situ kita sebagai bawahan jangan juga berburuk sangka ataupun rasa takut ketika ingin curhat kepada atasan ataupun supervisor dan juga orang tua kita di dalam tempat bekerja, sehingga kita bisa menemukan suatu kenyamanan. Kemudian yang kedua, selama pandemi ini, kita sebagai tenaga medis kembali kepada agama, lakukan ritual-ritual keagamaan yang bisa kita lakukan. Lakukan sholat, kemudian sholat tahajud. Kalau sholat tahajud sudah diteliti di penelitian di Turki, bahwa orang sholat tahajud itu dibuktikan menurunkan hormon kortisol atau hormon stres pada orang-orang yang bisa melakukan sholat tahajud. Sehingga kita bisa memperkuat diri kita dan bisa bertempur kembali di dalam melakukan tugas-tugas. Kemudian selama kita pandemi, tetap lakukan hobi. Jadi misalnya kita sebelum pandemi ini hobinya misalnya naik sepeda atau mancing dan segala macam, tetap lakukan. Karena hobi-hobi ini akan juga bisa merilis stres-stres kita ataupun ketegangan-ketegangan kita. Dan juga kita bisa bisa juga menyalurkan suatu yang memang sudah biasa kita lakukan. Ketika kita melakukan hobi-hobi kita, itu akan menimbulkan suatu hormon kesenangan atau endorfin di dalam diri kita. Nah, ketika endorfin itu meningkat di dalam diri kita, otomatis daya tahan tubuh kita akan juga meningkat. Dan yang lainnya juga bisa kita lakukan, yaitu kita melakukan aktivitas harian kita. Kita mempunyai target-target di dalam kegiatan kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang membuang waktu, tetapi bisa fokus. Next, berikutnya. Ya. Nah, di sini kita buat jadwal aktivitas harian dan jalankan secara teratur. Misalnya pulang dari rumah sakit, misalnya kan kita rumah sakitnya dekat pasar gitu kan, mungkin kita ada jadwal misalnya, mampir dulu lah ke pasar, nanti beli buat makan anak-anak di rumah, suami dan segala macam, itu kita jadwalkan sehingga kita bisa melakukannya efektif dan efisien. Dan kemudian pahami secara realistis hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Yang tidak bisa kita kendalikan itu tidak usah kita pikirkan terlalu jauh. Misalnya kita ingin mengendalikan bagaimana komentar orang, bagaimana pikiran orang kepada kita, tidak bisa. Itu tidak bisa kita kendalikan. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Ya udah, kita fokus saja bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Tidak usah segala sesuatunya bisa kita pikirkan, karena segala sesuatunya itu ada yang bisa kita kendalikan dan juga ada yang bisa tidak kita kendalikan.
Nah, ya salah satunya bagaimana hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Nah, pikiran kita sendiri itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau pikiran orang lain tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita fokus hanya memikirkan pikiran orang lain, maka kita membuang tenaga kita. Next. Ya, ini slide terakhir. Terima kasih. Dan mungkin biar lebih hidup, nanti ada sesi tanya jawab. Biar apa ya, mungkin ada yang belum bisa saya sampaikan, bisa dari tanya jawab ini bisa bisa lebih hidup lagi ya untuk sesi-sesi hari ini. Ya, kita kembalikan ke moderator. Ada seksi tanya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad John Abrahim, spesialis kedokteran jiwa. Mantap sekali materi yang kita dapatkan pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam diskusi serta tanya jawab, kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar agar dapat mengisi link absensi. Karena ini sangat penting sekali mengingat kita akan memberikan door prize kepada para peserta webinar. Silakan para peserta membuka kolom chat dan mengklik link tersebut untuk mengisi daftar kehadiran. Ya, kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar agar dapat mengisi link absensi. Baik. Bu, langsung kita share aja, Bu, apanya? PowerPoint tadi. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, bagaimana sudah diisi link absensinya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, bagi yang ingin membaca materi buku Saku Nakes serta pedoman dukungan kesehatan jiwa, silakan Bapak Ibu download di kolom chat ya. Baik, Bapak Ibu, bagaimana sudah diisi ya link absensinya? Baik, Bu, masuk diskusi. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu, Bapak Ibu silakan mengaktifkan kameranya. Ya, Bapak sudah, Pak. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya bagi yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Ya, nampaknya sudah ada yang tunjuk-tunjuk tangan, Pak. Nanti kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Setelah dikumpulkan, pertanyaan kita pada sesi ini kita buka 3 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Nanti kita serahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Ada yang ada ini. Silakan. Ibu Desveni, ya silakan dihidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara dan narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Desveni Ramadhani. Sejauh ini saya bekerja di Rumah Sakit Aisyah Padang di bagian Promkes. Saya ingin bertanya kepada Bapak John. Kebetulan saya mantan pasien COVID-19. Saya terpapar dinyatakan positif itu tanggal 25 Oktober 2020. Dan saya dikarantina di asrama haji. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, bagaimana cara menghadapi stigma negatif masyarakat, terutama tetangga terhadap pasien COVID-19, dan bagaimana cara menghilangkan ketakutan saya terhadap stigma negatif tetangga tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Reni ya. Bu Bu Reni Despeni, ya. Pak. Penny Ya, apa? panggilannya, Pak. Despeni, Pak. Panggilannya Penny. Oh, ini Penny Ya. ya. Ya, ini Penny ya. Ya. Ya, jadi gini nih Penny, memang para penyintas daripada COVID-19 di satu sisi memang diberikan stigma-stigma. Jadi dianggap apa? Ini suatu ada yang juga ekstrim ya, ekstrim sampai dibilang ini kutukan, nih karena ini kayaknya nggak sembuh-sembuh. Kalaupun udah dinyatakan negatif, itu kan masih ada di paru-parunya seperti TBC, masih ada di dalam paru-paru dan segala macam. Sehingga secara sosial itu akan cukup mengganggu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah tetap kepada diri kita. Kalau kita mengendalikan opini masyarakat, itu sama juga kita namanya bertempur di pertempuran yang tidak jelas entah berantah kapan berakhirnya. Tetapi kalau kita bisa bisa mengendalikan kepada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu minimal adalah mind kita atau pikiran kita. Ketika pikiran kita itu bisa selaras dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan, dan kita bisa mengabaikan untuk hal-hal yang memang stigma itu kadang-kadang kalau kita bisa berikan klarifikasi dan segala macam, itu malah orang ada aja, apalagi komentar tambah lagi. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan kepada pikiran kita bahwa kita ini sudah sehat, kemudian kita lebih produktif lagi setelah saya misalnya positif COVID-19 dan saya bisa membuktikan, itu adalah suatu hal yang positif. Karena kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Tetapi kalau kita berusaha mengendalikan opini di otak semua orang atau tetangga kita, berarti kita sama juga menyiksa diri kita sendiri. Nah, kalau kita fokusnya bagaimana orang bisa positif kepada kita, itu namanya sesuatu bagaikan memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Itu tidak mungkin. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita sendiri. Nah, ketika pikiran kita sendiri bisa kita kendalikan, ibaratnya kalau pikiran itu kita sebut juga dengan crazy monkey. Dia bisa, kalau ibu ya, kita pergi misalnya ke kebun binatang di Bukit Tinggi, bagaimana itu kalau monkey atau monyet ya, monyet itu bisa berlari dari ujung ke atas ke lompat-lompat. Nah, begitu juga pikiran kita. Ketika pikiran kita belum bisa kita kendalikan, kita belum bisa juga kita namanya dalam pertempuran kita sudah kalah di dalam pertempuran. Nah, sekarang kondisikan atau kita menguasai pikiran kita dulu saja fokusnya. Kalau kita fokus kepada stigma orang, kepada pikiran-pikiran orang, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, sekarang bagaimana kita menguatkan pikiran kita? Salah satunya adalah kita berpikir here and now. Berpikir hari ini dan sekarang. Bukan berpikir ke belakang ataupun berpikir terlalu maju ke depan, tentang masa depan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan hari ini dan fokus. Itu paling penting. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan agama. Agama ini adalah sesuatu yang memang adalah obat. Ketika kita bisa memperkuat agama kita, melakukan kontemplasi, melakukan sholat lebih khusyuk lagi, membaca Al-Quran dengan artinya, di situ akan kita lebih memperkaya diri kita dan akhirnya mental kita atau hati kita menjadi lebih lapang. Kata Buya Hamka ya, kata Buya Hamka itu kan yang penting itu hatinya lapang. Nah, ketika hati kita lapang, dunia itu yang mau bagaimanapun juga akan menjadi kecil. Tetapi ketika kata Buya Hamka itu hati kita itu sempit, yang sekecil jarum pun masuk ke hati kita itu akan menjadi besar dan mengganggu sekali. Nah, jadi kita kembalikan diri kita juga kepada agama, kita kembali kepada agama, sehingga kita lebih mental atau resiliensi kita lebih kuat lagi. Dan yang berikutnya, kita tidak usah berkawan juga kepada yang orang negatif saja berpikirnya. Kita cari, masih banyak kawan-kawan kita yang berpikiran positif kepada kita. Ya udah, kita berkawan dengan beliau-beliau yang berpikiran positif kepada kita. Sehingga kita tidak terdistorsi di dalam melakukan kehidupan ini dan kita bisa fokus di dalam melakukan produktivitas yang mudah-mudahan bermanfaat kepada diri kita dan juga keluarga kita dan juga tempat kerja. Mungkin seperti itu ya, Bu Niveni ya.
Bagaimana Kak Penny untuk jawaban Ya, tadi? sudah sangat, apakah puaskah? Puas sekali Kak ya, berarti memang jangan cepat puas Bu Penny. ya, berarti memang intinya adalah pada diri kita. Bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, baik, kepada Bapak Zubir, silahkan. Terima kasih. Pak John, kami ingin tanya dikit ya, mumpung ada Pak John di sini. Karena memang kadang-kadang kita dalam hidup ini, dalam staf ini, membawa seorang dan mengajak seorang untuk bekerja baik, kan ada orang yang selalu berprasangka negatif saja. Begitu informasi, langsung negatif gitu. Di langkah apa yang harus kita lakukan terhadap hal-hal yang demikian? Karena kadang-kadang ada rekan-rekan kita yang negatifnya dulu, belum positifnya gitu. Sehingga kita juga kadang-kadang sulit menjadi jalan tengahnya, ya. Sehingga dengan ini kan mungkin ada kiat-kiat dari psikiater bagaimana cara menanggulangi orang-orang seperti ini. Terima kasih Pak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Mungkin memang ketika seseorang di dalam kehidupan ini pasti mengalami resiko. Resiko yang pertama mungkin di husnuzon atau disuuzonkan. Nah, resiko itu bisa kita minimalisir, salah satunya adalah dengan komunikasi. Nah, komunikasi yang paling sederhana adalah di dalam misalnya di ruang kerja, yaitu adalah saling sapa. Ketika sapa, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir segala suuzon yang bisa menimpa seseorang. Yang kedua, kita juga dalam meminimalisir daripada suuzon atau buruk sangka, yaitu adalah memberikan performa yang memang juga bisa saling win-win solution, sehingga bisa memberikan pencerahan sehingga suuzon itu persentasenya bisa berkurang. Dan yang berikutnya memang ada beberapa teknik yang memang sering saya isi juga Pak Direktur, di mana teknik untuk berkomunikasi. Teknik berkomunikasi ini memang ada beberapa level yang bisa dipakai, yaitu bagaimana level yang di atas dengan sesama yang di atas dengan yang bawahnya, dan juga dengan subordinasi yang di bawah. Dan memang itu di dalam komunikasi semuanya mengalami distorsi. Jadi dalam komunikasi itu adalah bagaimana pesan disampaikan kepada yang ingin dikirimkan, dan akan timbulnya feedback. Nah, kalau adanya feedback atau umpan balik, berarti komunikasi tersampaikan. Tetapi apabila feedback itu tidak sampai, berarti komunikasi tidak sampai, tidak bisa tersampaikan. Dan biasanya di dalam ilmu komunikasi, kenapa tidak adanya feedback atau umpan balik, itu biasanya adanya distorsi. Nah, distorsi ini yang bisa kita lihat, mungkin suatu gangguan-gangguan faktor-faktor sehingga perlu kita evaluasi, sehingga apakah distorsi hal yang substantif ataupun yang tidak substantif. Terkadang kita di dalam komunikasi hal-hal yang tidak substantif ini memang sangat mewarnai. Apalagi zaman digital sekarang ini ada juga gibah dan segala macam, itu menjadi fakta itu menjadi tertutupi oleh suatu hal-hal yang tidak substantif. Nah, di sini memang adanya suatu pendekatan yang memang agak komprehensif, dan mungkin di dalam pandemi ini dengan adanya webinar-webinar ini atau adanya seminar-seminar melalui Zoom ini akan menghilangkan distorsi-distorsi yang bisa kita minimalisir, sehingga komunikasi bisa tersampaikan kepada yang ingin menerima, dan juga timbul adanya feedback, sehingga tadinya suuzonnya 70%, ya minimal berkuranglah jadi 50%, dengan adanya memfasilitasi, dengan adanya mengurangi distorsi-distorsi di dalam komunikasi. Mungkin jawaban saya seperti itu ya Pak Direktur. Mohon maaf kalau tidak memuaskan kalimatnya. Dan tampaknya komunikasi efektif nampaknya ya, sehingga saling pengertian ya. Terima kasih. Iya, mungkin difasilitasi dengan salah satunya seminar-seminar ini Pak Direktur. Ini salah satunya seminar webinar seperti itu. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. John dan Bapak Zubir yang tadi sudah bertanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Ibu Nur Hayati, silakan Ibu. Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya di ruangan Diklat dan Promkes. Saya mau bertanya kepada Bapak narasumber, Dr. John. Saya pasien yang bekas COVID. Kemudian saya sendiri tidak tahu kita ini terdampak dari COVID-nya itu, kena COVID-nya itu dari siapa kita tidak tahu. Dan kita dikarantina di rumah selama 2 minggu. Hal itu sepertinya membuat mental kita itu agak trauma begitu. Dan kita merasakan bahwa kekhawatiran dalam diri kita, takut hal yang sama terulang lagi pada diri kita. Nah, dalam hal ini saya mau menanyakan bagaimana kita membangun sikap mental kita menjadi kuat sehingga kita tidak khawatir lagi bahwa kita akan tertular oleh COVID oleh orang lain lagi gitu. Bagaimana membuat mental kita menjadi kuat sehingga kita tidak takut kita akan terkena COVID lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur Hayati ya. Bu Nur Hayati yang sudah mau jujur ya untuk curhatnya nih sebagai penyintas COVID ya, penyintas COVID-19. Nah, jadi ini saya juga beberapa pasien termasuk juga tenaga kesehatan yang memang positif COVID juga memang kita lakukan wawancara walaupun jarak jauh. Di sana memang ini dia seperti yang sudah saya sampaikan di dalam PowerPoint tadi, dia memasuki biasanya dabda itu sendiri. Pertama adalah denial. Kok kenapa saya yang kena? Ini kan saya udah pakai masker, udah pakai APD, segala macam, udah jaga jarak. Ini kena di mana ya? Nah, itu pertama denial. Nah, yang kedua ketika dinyatakan positif dan segala macamnya, kemudian ada kadang-kadang ya, ada merasa perlakuan saya kayaknya agak tersisihkan ini. Merasa pertama-tamanya, karena saya dari wawancara beberapa tenaga kesehatan yang positif, dia merasa kayaknya tersisih. Nah, ketika tersisih, timbul angry-nya, marahnya. Wah, ini kok saya nih. Nah, jadi kalimat-kalimat itu keluar gitu, seperti itu. Nah, kemudian dari denial, angry, beberapa penyintas COVID ini juga mengalami B atau bargaining. Bargaining itu dia berpikir atau tawar-menawar terhadap dirinya. Apabila saya menerima, ya udah, ini memang sudah takdirnya. Tetapi kalau di satu sisi saya terus melawan, kok saya terus gitu, itu juga tidak produktif kepada diri saya dan ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan suatu depresi kepada diri penyintas itu sendiri. Sehingga ketika dia bargaining, apakah ini saya ingin terus bertempur, fight or flight, apakah saya juga memposisikan diri saya sebagai korban di dalam kehidupan ini, akhirnya dia kalau dia mature atau matang di dalam menyikapinya, beberapa penyintas daripada COVID-19 tenaga kesehatan ini, dia akan masuk suatu hal yang lebih membahagiakan dirinya, yaitu acceptance. Jadi beberapa ada tenaga kesehatan yang memang agak setengah buya ya, dia larinya ke agama nih. Beliau ini memang larinya ke agama dan kemudian beliau yang tadinya agak kurang baca Al-Quran sama artinya, beliau langsung sering dia ketika di dalam isolasi mandiri dan juga kadang-kadang di perawatan di lantai 5 di salah satu rumah sakit di Sumatera Barat, itu beliau menjadi mengevaluasi, dan ketika dia mengcoping mekanisme, ketika dia membaca ayat Al-Quran dengan artinya, di situ beliau merasakan mendapatkan obat yang sesungguhnya. Jadi obat yang sesungguhnya itu memang batinnya lebih kata Buya Hamka itu dilebarkan, hatinya dilapangkan. Terkadang COVID-19 ini membuat dirinya menjadi bertumbuh.
bukannya menjadi menjadi lebih ke bawah. Nah, di satu sisi ada beberapa yang lebih matang dan kemudian dirinya menjadi bertumbuh dan menjadi terkadang memang dia menjadi lebih produktif dan lebih baik lagi setelah peristiwa yang menghampiri dirinya. Nah, jadi mudah-mudahan ya saya terima kasih kepada Bu Nur Hayati sudah mau terbuka, mau jujur di dalam mengungkapkan isi hatinya ketika menjadi penyintas COVID, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan juga bagi Bu Nur Hayati menjadi lebih lebih matang lagi, dan mudah-mudahan Bu Nur Hayati menjadi orang-orang yang diberikan kesabaran juga dan juga bisa diberikan jalan yang terbaik untuk kedepannya dan masa depannya. Jadi sekarang ya kita masih melalui, dan vaksin memang masih proses juga ya untuk vaksin ya, karena harapan-harapan vaksin ini sehingga bisa memberikan solusi sehingga tidak banyak lagi yang korban, tidak banyak lagi yang menjadi orang yang terpapar, karena kita sudah melakukan semuanya 3M ya. Kata pesan Ibu jaga jarak, pakai masker, kemudian kita hand sanitizer, tapi tetap kena juga. Nah, memang kehidupan kita beresiko, apalagi kita sebagai tenaga medis, kita berhubungan dengan paparan yang cukup tinggi dan kita beresiko, dan kita juga ya selain kita berusaha, kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada kita semua. Mungkin seperti itu ya Bu Nur Hayati ya. Ya, terima kasih banyak, Dok. Baik. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mengisi absensi kehadiran agar dapat mengklik link pada kolom chat, bukan di chat ya Bapak Ibu, tapi mengklik kolom link yang ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi biodatanya untuk mengisi daftar kehadiran. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Ada kayaknya Bu. Oh ya. Kak Rika, aku mau nanya Kak. Oh ya baik, sebentar El. Oh ya Kak, siap. Oke, silakan Elvis. Baik, makasih Kak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elvis. Silakan Elvis. Oke. Elvis sepertinya sedang di Mekah ini ya Pak ya. Jadi sinyalnya agak putus-putus. Baik Elvis, kita coba sekali lagi. Silakan Elvis. Oke, tidak ada jawaban. Oke, mungkin Kak Rika, aku di sini di tempat kayak tadi sinyalku lagi bermasalah. Oke. Iya, silakan Elvis pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak John. Begini Pak John, saya ingin menanyakan. Dari kecil sampai sekarang saya orang yang mudah panik Pak John. Tetapi sampai saat ini saya belum menemukan metode bagaimana menghilangkan rasa panik itu Pak John. Semisalnya kayak misalnya ada tugas-tugas deadline atau semacamnya, itu saya memang orang yang mudah panik. Sampai-sampai saya gerasa-gerusu gitu Pak John. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana caranya supaya perlahan menghilangkan rasa panik itu Pak John. Terima kasih Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Elvis ya, ini ya tadi ya. Nah, jadi untuk mungkin bukan kalau cemas itu beda dengan panik. Jadi mungkin pertama Elvis diberikan tanggung jawab, ketika diberikan tanggung jawab, dia merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu kecemasan biasanya adrenal itu keluar. Nah, ketika hormon adrenalnya keluar, kemudian
istilahnya vasokonstriksi pembuluh darahnya, jantungnya Elvis tuh udah mulai cepat tuh. Kemudian juga nafasnya menjadi lebih cepat lagi. Kemudian kadang-kadang timbul mualnya. Mungkin ini lebih ke arah nanti psikosomatisnya. Nah, tetapi ketika Elvis, ketika cemasnya itu masih bisa mengendalikannya dengan pekerjaan yang selesai dan tugas selesai, itu dalam rangka mengerjakan tugas. Nah, tetapi di satu sisi banyak juga orang ketika diberikan tugas, kemudian kecemasannya berlebih, tetapi tugasnya tidak selesai. Nah, itulah baru masuk kita sebut juga dengan gangguan kecemasan. Kalau dengan serangan panik, itu beda lagi. Kalau serangan panik, itu biasanya akan keluar hormon, disebut juga hormon neurotransmitter dopamin. Nah, kalau orang panik, itu bukannya tugas yang dipegang, dia mungkin entah pergi kemana meninggalkan tugas. Nah, jadi kalau saya melihat, kalau misalnya Elvis bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, kemudian juga selesai, walaupun disertai dengan keringat dingin, tangan gemetaran, ya itu masih tahapan untuk kecemasan. Nah, kalau teknik paling sederhana adalah ketika kita mengurangi kecemasan yang agak berlebih, salah satunya adalah teknik relaksasi dengan teknik inhale dan exhale pernafasan. Yaitu pertama, tarik nafas yang dalam melalui hidung dan perlahan-lahan buang melalui mulut. Nah, itu diulangi. Atau juga berhitung dalam hati juga bisa. Tarik nafas yang dalam, 1, 2, 3, buang perlahan-lahan melalui mulut. Itu diulangi, sampai kita untuk palpitasinya berkurang, kemudian juga nafas kita menjadi stabil kembali, baru kita melaksanakan tugas. Atau juga bisa kita namanya berkontemplasi dulu. Ketika tugas ada, ya udah tarik nafas, atau kita tidak langsung mengerjakan tugas, tetapi kita melakukan distraksi dulu. Karena kalau langsung pikirin tugas, mungkin Elvis langsung berdebar jantungnya, perut naik, ataupun juga tangan berkeringat. Nah, mungkin Elvis juga bisa, duduk dulu lah, tarik nafas, kemudian lihat HP sebentar, ketika terdistraksi, kemudian lihat lagi tugasnya. Oh iya, tugasnya saya siap laksanakan. Nah, ketika itu Elvis melakukan tugas itu dengan enjoy, dengan relax, kemudian bisa menyikapi tugas dengan sebaik-baiknya. Ataupun juga bisa Elvis juga bisa download saja di YouTube yang sudah saya sampaikan di PowerPoint tadi, yaitu Dr. John Mantap Jiwa Hipnosis, itu diketik. Nah, nanti ada yang gambar spiral berputar-putar, itu bisa didengarkan ketika mau tidur atau juga mau istirahat di rumah. Itu akan saya berikan sugesti-sugesti positif sehingga kecemasan Elvis itu bisa berkurang banyak pada pagi harinya. Atau juga bisa Elvis namanya melakukan tugas di tempat yang berbeda. Ketika mungkin di tempat itu agak cemas, mungkin pindah aja ke tempat yang berbeda dengan suasana yang berbeda. Nah, ketika di meja yang berikutnya itu Elvis merasa tenang, nyaman, nah itu silakan lakukan. Karena ada beberapa, saya lihat juga beberapa manajer ketika dia melakukan di tempat kerjanya, dia biasanya di ruangan kerja itu letakkan akuarium, atau juga dia menyetel namanya Beta Waves Music. Beta Waves Music itu bisa di-setel atau di-download di YouTube atau di MP3. Nah, ketika di-download, ketika bekerja, Beta Waves Music itu ketika diperdengarkan, itu juga menimbulkan gelombang di kepala itu menjadi lebih nyaman lagi dan bisa fokus di dalam bekerja. Mungkin tips dan trik seperti itu ya, mungkin bisa dipraktekkan oleh Elvis ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Baik, terima kasih Pak John. Semoga nanti saya akan mengaplikasikannya. Terima kasih Pak John. Oke. Baik, Elvis jangan lupa Dr. John Mantap Jiwa Hipnosis ya, searching di YouTube. Oke, Kak Rika, siap. Baik. Jangan di-subscribe ya, nggak usah di-subscribe, nggak usah. Subscribe juga. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan, silahkan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ibu Lydia mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. John, Rika atas kesempatannya. Ini mau bertanya mungkin sekaligus curhat dokter.
Begini, kita yang kebetulan saya kasihnya IGD. Jadi sejak adanya pandemi COVID sampai sekarang ini, IGD merupakan bagian pertama yang tidak akan bisa menghindari kontak dengan pasien. Mungkin beberapa anggota ini kelihatannya happy, ketawa gitu. Tapi seperti yang dokter sampaikan tadi, bahwasanya kita kadang-kadang permasalahan itu berusaha diredam supaya tidak lihat ke permukaan, tetapi sesungguhnya masuk ke bawah alam bawah sadar kita dan mempengaruhi beberapa kinerja. Misalnya emosi tidak terkontrol, mudah marah. Nah, kita dari IGD mohon sarannya, bagusnya untuk mengatasi ini trik-trik yang harus kami lakukan, dan mungkin ada beberapa musik relaksasi yang bisa diputar beberapa lama setiap shift-nya. Begitu dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Lydia ya. Jadi memang terima kasih kepada IGD yang memang di frontliner yang berjuang di dalam pelayanan ini yang beresiko sekali untuk COVID-19. Memang di beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit rujukan COVID dan juga di rumah sakit pemerintah, itu juga beberapa petugas UGD itu mengalami ketegangan yang luar biasa. Walaupun sudah tahu datanya, kemudian sudah tahu memang APD ini melindungi dan segala macam, tapi yang seperti dikatakan, pikiran bawah sadar tetap mengatakan, wah ini masih ancaman. Apabila ada pasien tuh jantung mulai berdebar dan segala macam, atau berpikir yang tidak-tidak, apalagi kalau sudah searching ya, wah ini dokter yang kemarin meninggal di Surabaya 1 ya, wah yang ini pikiran udah macam-macam itu, ingat anak, kayaknya kok tugas begini berat ya, apalagi anak saya masih kecil-kecil, waduh saya masih perlu membahagiakan keluarga, kok saya bertempur di medan peperangan yang istilahnya nih musuhnya di mana, kita tidak tahu seperti itu. Nah ini memang dialami oleh kawan-kawan juga yang di UGD, di rumah sakit rujukan COVID maupun juga di rumah sakit pemerintah, ini merupakan tantangan. Memang yang seperti saya katakan, memang ketegangan ini dengan walaupun APD sudah mungkin 10 lapis sekalipun, itu kecemasan pasti ada. Dan memang itu sangat mengkhawatirkan. Memang ibaratnya, apalagi kita sudah mengetahui ukurannya ini mikron ya, bukannya ukuran senti ya. Jadi dia dengan APD itu kita membayangkan, wah ini bisa tembus juga, segala macam. Ataupun juga ada sesuatu yang error di dalam kita menyikapi. Nah kalau tugas saya sebagai dokter jiwa, saya membahas sesuai dengan kompetensi saya saja. Dan memang kalau kita laksanakan tugas, ya pertama kita sebagai muslim, kita membaca salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita juga di hadis Nabi juga dikatakan, ketika kita ingin dilepaskan di dalam musibah, mungkin juga kita bisa tambah untuk menambah sugesti kepercayaan diri kita, misalnya dengan membaca penolak bala, misalnya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis sakot. Tidak apa, kita sebagai muslim kita menambah kepercayaan diri kita. Dan yang ketiga, kita juga sebagai tenaga medis mungkin kita sudah mengetahui semua ilmu tentang COVID-19 dan bagaimana pencegahannya, tetapi kecemasan itu masih ada. Mungkin perlu ditambah dengan beberapa teknik relaksasi, yaitu tarik nafas yang dalam, kemudian buang perlahan-lahan melalui mulut. Nah, kemudian bisa juga dengan adanya kita coba self-hypnosis dengan melakukan hipnosis secara mandiri, sehingga kita bisa berkata kepada pikiran bawah sadar kita, sehingga kita bisa menguasai diri kita. Dan yang tadi disampaikan oleh Bu Lydia, ada nggak musiknya nih Pak Dr. John? Ya nanti bisa di-searching, salah satunya adalah Beta Waves atau Delta Waves Music. Kalau yang paling bagus di IGD adalah Beta Waves Music. Kalau Delta Waves Music, takutnya nanti ketiduran di IGD, lebih berbahaya lagi. Nah, Beta Waves Music aja mungkin diketik di YouTube Beta Waves Music, atau kalau di internet Beta Waves Music .mp3. Nah, itu bisa didengarkan atau juga pakai speaker, itu dia tidak membuat agak mengantuk, tetapi kita lebih rileks dan lebih
lebih membuat ketegangan itu bisa berkurang. Jadi sesuai kompetensi saya sebagai dokter jiwa, saya memberikan ya tips-tips yang sederhana ya, yang mungkin bisa dilaksanakan dan bisa diaplikasikan di IGD. Dan kalaupun bisa mau curhat-curhat ya, boleh datang ke Poli Jiwa, cerita-cerita kita mau apa, atau Dokter John ini kan mau dihipnoterapi lah, saya mau dihipnoterapi deh, mau gimana? Ya udah deh, khusus orang IGD gratis hipnoterapinya, datang aja nanti saya hipnoterapi deh biar lebih rileks lagi ya. Karena saya sendiri sebagai manusia biasa juga mengalami ketakutan dan juga mengalami kita berperang melawan musuh yang tidak jelas wujudnya. Nah, kita sama-sama berjuang dan kita juga selain berusaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua di dalam melaksanakan tugas yang memang amanah yang diberikan di dalam rumah sakit ya, seperti itu. Ya, boleh dia ya. Ya, dokter, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, karena kayaknya sepertinya antusias sekali nih bertanya sama Dokter John, tapi karena keterbatasan waktu kita, apalagi sekarang sudah masuk waktu zuhur, jadi kita minta kepada Pak John untuk memberikan satu pertanyaan kepada para peserta webinar. Jadi siapa yang dapat menjawabnya, kita berikan door prize seperti itu, Pak. Oh gitu ya, saya yang bikin pertanyaan. Ya, maksudnya gitu, Bapak yang memberikan pertanyaan gitu, Pak. Iya, tahu gitu saya udah siapin pertanyaannya. Oh gitu ya. Ya. Pertanyaannya sederhana aja lah. Bagaimana teknik relaksasi yang paling sederhana yang bisa dilakukan ketika kita cemas? Tadi sudah ya, tadi kan Elvis sama Bu Lydia tadi udah tuh. Silakan deh. Pertanyaan itu aja. Teknik relaksasi yang paling sederhana yang dilakukan ketika menghadapi kecemasan. Baik, teknik relaksasi untuk menghadapi kecemasan. Silakan. Sepertinya sudah ada yang bertunjuk tangan, Pak. Ibu Nur Hayati, silakan Ibu. Nada? Ibu Nur Hayati. Ya, terima kasih. Teknik sederhana untuk relaksasi yaitu kita mulai dengan membaca bismillah, kemudian tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Ya, 100 buat Bu Nur Hayati ya, 100. Oke. Tangan untuk Ibu Nur Hayati. Baik Pak, untuk 3 orang lagi yang mendapatkan door prize, silakan Bapak pilih Pak yang penanya terbaik dari 5 orang yang bertanya tadi Pak. Ada Despeni, ada Dr. Zubir, ada Ibu Nur Hayati, Elvis, dan Dr. Lydia Pak. Ya, karena Bu Nur Hayati adalah penyintas COVID dan orangnya kuat, orangnya tabah, tetap semangat, dan jawabannya juga benar, berarti Bu Nur Hayati ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Dok. Ya. Untuk 2 orang lagi Pak. Apa pertanyaan? Oh iya, pertanyaan yang penanya terbaik Pak dari 5 orang yang bertanya tadi Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, untuk menghormati orang tua kita, bapak kita, ya Dr. Zubir ya. Ya baik Pak, Dr. Zubir. Oh, Bapak Zubir ingin yang lain, Pak, kata beliau, Pak. Pak Zubir. Iya, Pak. Baik, Pak, 2 orang lagi, Pak. 2 orang lagi tadi siapa ya? Lupa saya. Ada Despeni, Elvis, dan Dr. Lydia, Pak. Oh iya. Ya. Ya, karena Bu Lydia ini di frontliner, kemudian perjuangan masih panjang, kan? Iya, biar tambah semangat nih di UGD ya. Semangat ya, Pak. Boleh, Dr. Lydia ya. Satu lagi, Pak. Ada lagi ya? Ya, satu lagi. Dia 3 door prize-nya, Pak. Ya, karena saya juga suka lagu Elvis Presley ya. Yang seperti
Ini Softly apa gimana ya? Elvis aja lah biar gampang ya. Terima kasih banget. Oke, baik. Selamat kepada 3 pemenang door prize. Yang pertama Nur Hayati, Dr. Lydia, dan Elvis. Baiklah, sampailah kita pada penghujung acara. Saya simpulkan sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. John, bahwa untuk memperkuat diri kita agar prima dan tangguh selama masa pandemi, yaitu yang pertama, bagaimana kita berkoordinasi dengan atasan agar membuat suasana kerja menjadi nyaman, lalu kembali kepada agama, yaitu melakukan sholat tahajud, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, tetap melakukan hobi, seperti mungkin kalau yang pada saat pandemi ini banyak yang hobi bertanam bunga, Pak. Bu Lydia juga hobi tuh Pak, bertanam bunga, Bu Yur juga hobi, jadi kayak pagi-pagi kita lihat bunga itu kayaknya hatinya lebih happy gitu ya Pak. Ya, tetap melakukan hobi karena akan meningkatkan hormon endorfin dan meningkatkan serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lalu yang keempat, melakukan aktivitas harian, dan yang kelima, pahami yang dapat kita kendalikan. Yang dapat kita kendalikan adalah diri kita. Baik. Tadi saya sudah rangkum, tadi ada beberapa quote dari Dr. Robert Waldinger, yaitu good relationship keep us happier and healthier, di mana artinya adalah hubungan yang baik dapat membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Baik, mungkin itu saja, Bu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Muhammad John Abrahim. Mungkin untuk selanjutnya kita dapat bikin webinar yang kedua bagi Rumah Sakit Aisyah kembali, Pak. Ya, mungkin... kalau boleh usul, termasuk kan ada direktur. Ya, jadi saya punya tema yang menarik, yaitu bagaimana tentang parenting. Parenting ya Pak. Kalau berminat Rumah Sakit Umum Aisyah saya bersedia. Jadi parentingnya nanti membahas tentang toxic relationship suami istri, kemudian pola asuh anak selama pandemi, kemudian teknik belajar anak selama proses daring. Nah, itu 3 itu dalam satu pembahasan pada webinar parenting kalau berminat ya. Nanti saya bersedia untuk Aisyah. Iya. Baik. Silakan Pak. Silakan Pak Zubir. Tunggu dulu Pak. Oke. Baik Pak. Itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Zubir? Cukup Pak. Terima kasih kepada para peserta webinar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dapat menjadi manfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto bersama. Bapak Ibu, sebelum live meeting kita foto bersama dulu, hampir terlupa tadi. Baik, ini halaman pertama. Silakan Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. John. Ya Bu. Kalau bisa minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi Pak, parenting. Orang rumah sakit itu sudah